Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi ini? Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, membawa korban pujian syukur yang terbaik di hadapannya. Sebab Dia Allah yang mulia, besar kasih setianya, dan agung namanya. Ajar kami
setiap jalan Tuhan. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu, Sebab besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu, mulia namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami Bapa. Saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa korban pujian syukur kami Tuhan. Kiranya pujian syukur kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami akan bersuka cita dan mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh menaikkan pujian kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian. Ku diberi kuasa, karena kita sebagai anak-anak lah yang menerima kuasa daripadanya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia,
Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Karena Dia ada bersama kita, maka kita jangan takut. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Mari saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan sekali lagi sebagai doa kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami melihat bahwa setiap kami yang diutus Tuhan di dalam dunia ini untuk menjadi berkat, kami percaya akan adanya penyertaan Tuhan. Kami percaya untuk setiap kisah hidup kami yang sudah Engkau balut dengan luar biasa, untuk setiap hidup kami yang kami melihat ada campur tangan kuasa Tuhan selalu dalam setiap apa yang kami hadapi. Dalam setiap musim berganti, dalam setiap kondisi, kami percaya ada campur tangan Tuhan Yesus yang senantiasa kami lihat kekuasaan dan kekuatannya Tuhan. Kami percaya
hari ini kami mau belajar untuk meneguhkan iman kami boleh melihat kasih kemurahan Tuhan, supaya dinyatakan dalam hidup kami dan kami semakin disegarkan oleh firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang mendengar firman, hati kami terbuka untuk setiap koreksi, untuk setiap pengajaran, untuk setiap berkat yang akan kami terima lewat firman. Kami percaya setiap kami yang datang dengan hati yang hancur, datang dengan sebuah keinginan untuk dipulihkan oleh Tuhan, ada pembebasan di dalam Tuhan Yesus sendiri. Biar Roh Kudus-Mu yang menolong kami mengerti setiap bagian firman ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Kita semua merasakan adanya kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya, puji Tuhan. Hari ini ada tema yang saya persiapkan untuk saya bagikan. Untuk tema besarnya sama, jejak kaki Tuhan, tentang langkahku tetap mengikuti jejakmu. Firman ini atau tema ini beberapa waktu yang lalu sempat diangkat ketika kita belajar bersama tentang Jesus said follow me, atau Tuhan Yesus berkata ikutlah aku, dan kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu tentang mengikuti Yesus. Tapi untuk kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang jejaknya itu yang seperti apa dan membutuhkan apa. Kalau saya hari ini subtema yang akan saya angkat adalah tentang tekad, tentang sebuah tekad mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa membutuhkan tekad? Sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita yang membutuhkan sebuah tekad, pasti butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya sebuah komitmen. Nah, kita mau belajar hari ini lewat salah satu tokoh yang sangat kita kenal dari zaman kita sekolah minggu. Kalau yang dari dulu ikut sekolah minggu, kalau yang beberapa waktu ini gemar membaca firman Tuhan, kita mau belajar tentang Ayub. Mari kita buka di dalam kitab Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Dari ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Hari-hari ini ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, ada sebuah pertanyaan yang terselip dalam benak saya. Mengapa dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari itu lebih mudah kalau kita mau membulatkan tekad atau kita mengumpulkan tekad kita untuk mengerjakan hal-hal di dunia sana dengan semangat. Contohnya seperti ini. Ketika saya masih jadi seorang siswa, saya membulatkan tekad untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan nilai yang baik, atau supaya saya bisa naik kelas. Atau ketika saya bekerja, saya belajar membulatkan tekad sungguh-sungguh supaya saya mendapatkan sebuah apresiasi ataupun sebuah promosi atau sebuah pencapaian. Dan itu mengusahakan segala macam dengan luar biasa. Dan ini terjadi di sekitar kita ataupun dalam diri kita. Membulatkan tekad untuk sesuatu hal yang mudah dilihat orang, itu kenapa kita mengumpulkan usahanya jauh lebih mudah. Sekali lagi saya berkata, pertanyaan dalam benak saya, kok lebih mudah ya untuk mengumpulkan tekad menjadi atau berusaha jadi orang kaya, daripada untuk hari-hari ini kita membulatkan tekad untuk memperbaiki kondisi spiritual kita atau iman kita. Saya terus bertanya dalam pikiran dan hati saya, iya ya, padahal untuk kalau renggang-renggang dengan orang di luar sana, menjadi kaya tidak mudah. Butuh ada investasi, menabung, usaha keras, merintis usaha, jatuh bangun, ada rugi dan segala macam. Tapi kita bisa menikmatinya dengan sebuah ambisi dan juga keinginan yang besar, membulatkan tekad. Oh, saya harus kejar omset dengan cara seperti ini. Kalau ini gagal, kita coba cara yang lain. Kalau yang anak sekolah, dia berusaha, saya mau masuk ke perguruan tinggi ini, saya harus belajar seperti ini, ikut bimbingan belajar baik online ataupun dan segala macam. Di luar sana terlalu mudah untuk membulatkan tekad untuk sebuah pencapaian yang mampu dilihat manusia.
Dan dari mempersiapkan tentang tekad kuat mengikut Tuhan ini, saya belajar untuk tahu kenapa kita terlalu sering mengusahakan sesuatu hal yang mudah dievaluasi orang lain, tapi kita mengesampingkan sebuah tekad untuk mengikut atau mengiring jalannya Tuhan. Perbedaan yang sangat mendasar ini tentunya karena ada yang melihat dan ada yang melihat tapi tidak terlihat. Orang terlalu mudah untuk mudah dievaluasi dari apa yang dilihat orang. Tapi kita lupa bahwa setiap harinya hidup kita pun dievaluasi oleh Tuhan sendiri. Dan tokoh Ayub ini akan membukakan kita tentang bagaimana bersikap saat kesuksesan sudah di tangan dia, saat apa yang dia genggam sudah luar biasa, tapi ketika waktunya Tuhan mengizinkan ujian datang, dan banyak hal yang diambil itu, sehingga banyak orang mengevaluasi hidupnya, banyak orang meninggalkan dia, tapi ada sebuah kebulatan tekad untuk dia tetap mengikut Tuhan. Kita akan kenalan dengan tokoh Ayub ini. Mari kita lihat di Ayub pertama, ayat yang pertama. Siapakah dia? Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau di bahasa Indonesia masa kini saya menuliskan, saya copy ini dari Alkitab elektronik, katakannya kurang lebih seperti ini. Di tanah Uz tinggallah seorang laki-laki bernama Ayub. Ia menyembah Allah dan setia kepadanya. Ia adalah orang yang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Dituliskan di kitab Ayub itu, dia memang orang yang sangat saleh. Dia orang yang dikatakan ya di Alkitab sendiri, karena saya mempercayai Alkitab tidak salah, sampai dikatakan ia orang yang baik budinya dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Tentu kita semula iri, wah ini orang ini sukses sekali, punya ternak banyak, diberkati luar biasa dalam usahanya. Saya melihat dia bukan seorang pendeta ya kan, karena tidak ada titel pendeta di situ, tapi dia seorang pengusaha yang sukses, digelimangi dengan segala macam kesuksesan, tapi dia ada garis bawahnya, dia orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dia orang yang memperhatikan kehidupan kerohaniannya. Tapi singkat cerita, kalau kita mengetahui kisah hidupnya, iblis istilahnya menegosiasi. Ya pasti dia menyembah kamu Tuhan, kamu sudah kasih apa yang menurut dunia ini lihat dengan luar biasa. Anaknya cantik-cantik, sukses, dia punya kekayaan. Coba kalau diambil semuanya, apa dia masih menyembah engkau? Ini sebuah perkataan iman ya, Tuhan mengatakan, ya saya izinkan. Kalau cobaan datangnya dari iblis, kalau ujian itu memang dari Tuhan, sebuah tes. Tuhan mengizinkan dia mengalami suatu hal tragedi yang luar biasa. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, dimulai dari orang-orang Sheba yang merampas kawanan keledai milik Ayub yang sedang makan rumput di padang, dirampok. Orang yang kalau kita bayangkan orang paling kaya di Semarang atau di Jawa Tengah atau di Indonesia dengan segala macam reputasinya, tiba-tiba mungkin usahanya itu sendiri dirampok. Kemudian yang kedua, api dari langit menghanguskan kambing domba dan penjaga-penjaganya di padang. Tidak cuma hartanya, asetnya, karyawannya juga seperti itu. Kena api sampai seperti itu. Yang ketiga, kemudian unta-unta dirampas oleh pasukan orang-orang Kasdim. Dan yang keempat, lalu anak-anak yang meninggal karena adanya angin kencang yang meruntuhkan rumah dan menimpa anak-anaknya. Dan kemudian Ayub terkena barah, ya busuk dari telapak tangan sampai ke batu kepalanya, sampai diambil bering untuk menggaruknya. Ada sebuah pembalikan keadaan yang luar biasa dari orang yang terpandang, dari orang yang mendapat mungkin sanjungan dari banyak orang, menjadi orang dengan titik terendah atau terbawah. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, kenapa orang baik masih menderita? Kenapa orang baik masih hidupnya dalam tanda kutip dilihat orang masih susah? Karena Tuhan sendiri datang bukan untuk membuat kita istilahnya berkemenangan secara pandangan dunia saja. Ada beberapa orang atau banyak orang dari anak Tuhan yang memang diberkati dengan sesuatu hal yang dinilai manusia dengan nilai yang besar. Tapi Tuhan sendiri menitik beratkan bahwa mengikut Yesus yang menanti di depannya adalah salib.
Tuhan Yesus datang di dunia ini bukan dengan keisengan atau bukan dengan membawa sebuah tawaran politik ataupun kenyamanan, tapi dia datang memang membawa kemerdekaan bagi kita, kemerdekaan yang lebih dari sekadar apa yang dilihat manusia. Jiwa kita ini yang lebih berharga dari apa yang dihitung manusia. Dan Tuhan datang untuk membuat kita semua menyadari bahwa diri kita ini berharga, yang seharusnya tidak layak, tapi dianggap berharga untuk Dia buatkan sebuah rancangan yang luar biasa. Dan Ayub ini sendiri begitu mengenaskan kehidupannya ketika ada ujian yang datang. Setelah banyak hal yang Ayub alami, tadi kita membaca di ayat 10, boleh ditayangkan ayat 10-nya. Ada ungkapan ya dari ayat 10 sampai 12 ini, sebuah ungkapan yang indah dari ayat tersebut. Setelah saya cerita tentang backgroundnya Ayub, dia yang saat itu sedang menderita, orang yang saat ini mungkin sedang di pinggiran jalan, masih garuk-garuk borok, tapi ada ungkapan iman yang dituliskan di ayat tersebut. Dia bisa mengatakan, karena Ayub tahu jalan hidupku, kutunya Ayub, seandainya Tuhan menguji saya akan timbul seperti emas. Orang yang mengatakan ini bukan pendeta yang sedang mempersiapkan khotbahnya. Dia pribadi yang saat itu sedang mungkin di pinggir jalan menderita. Mungkin beberapa orang mengolok-ngolok, wah ini bukannya ini pejabat kemarin atau ini pedagang kemarin gini. Kasihan ya, kasihan. Tapi dari hati sanubarinya, dari dirinya sendiri muncul perkataan iman seperti itu. Dia tahu bagaimana dia bisa memanggil kembali pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu untuk menguatkan dirinya dulu. Kalau kita ketahui membaca kitab Ayub ini, istrinya pun sampai menghampiri dia bilang, sudah kondisimu tuh mengenaskan, kutukilah Allahmu. Sudah, gak usah disembah, kondisimu sudah sampai seperti ini. Ironis, memang benar ironis. Orang yang bersama-sama merintis dengan Ayub ini sendiri, tiba-tiba yang harusnya menjadi pasangan yang seimbang, malah melemahkan dia. Tapi respon hatinya Ayub itu benar-benar sesuatu hal yang sangat indah, makanya dikatakan bisa dibandingkan seperti emas yang murni. Karena dia tahu, selama ini dia berjalan seperti yang dikatakan di ayat 1, dia adalah orang yang saleh. Dia orang yang tidak kedapatan kejahatan dalam hidupnya. Dia tahu tracking recordnya dia sampai detik itu ketika dia menderita, dia menghidupi hidupnya itu dengan jalannya Tuhan. Maka dia bisa mengatakan, dia bisa istilahnya menghibur dirinya, sekaligus menguatkan dirinya bahwa Tuhan itu tahu tracking record saya jalan di dalam jalannya dia. Sekalipun ini terjadi, dia masih punya optimisme. Kalau ini selesai nih loh, pasti Tuhan akan melihat saya akan lebih indah lagi. Ini dikatakan oleh orang yang paling merana saat itu, yang kehilangan anaknya, yang kehilangan segala kekayaannya, yang kehilangan kepercayaan istrinya. Bahkan ketika ada sahabat-sahabatnya menghibur, pertama dia terkesan untuk diskusi menghibur, tapi pada akhirnya sahabatnya sendiri bilang, apa jangan-jangan kondisimu seperti itu karena kamu berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Dia mengalami penghakiman juga. Padahal kita ketahui setelah kita membaca, ini bukan karena salahnya Ayub. Karena ada proses pemurnian yang Tuhan ingin lihat lebih lagi. Tuhan tidak segan-segan dengan apa yang jadi nominalnya manusia. Bagi dia itu tidak berarti. Surga tidak kekurangan sebuah kekayaan. Emas di sana itu tengkelecek istilahnya. Jadi kalau lihat orang kaya di dunia Tuhan itu tidak gumun. Tidak wow, pencapaianmu luar biasa, tidak. Ternyata dari kisah ini kita melihat kekayaan ini bisa habis. Achievement atau pencapaian punya anak yang luar biasa pun bukan hal yang bisa dibanggakan. Kalau pada waktunya dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dia ambil. Yang mau Tuhan lihat tuh justru malah kemurnian hati anaknya. Dia sisihkan setiap apa yang tidak berguna dalam kehidupan iman anaknya tersebut untuk muncul seperti emas yang murni. Jadi proses pemurniannya ini memang dia harus menghilangkan partikel-partikel yang tidak perlu dari anak-anaknya. Jadi jangan heran ketika kita saat ini sedang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ada proses yang cukup menyakitkan yang harus kita alami. Saat kita meminta Tuhan berikan aku kesabaran, Dia akan memberikan proses
mengizinkan proses untuk membentuk kita menjadi orang sabar. Saat kita minta, Tuhan, berikan saya kekuatan. Kalau cara mengatas kekuatan seseorang adalah, ya kan, diberikan beban. Kita tahu kalau kita bisa mengangkat 2 kilo atau 5 kilo, dari apa? Ya dari kecenderungan kita untuk mengangkat beban itu. Oh ternyata 5 kilo saya masih kuat. Tambah beban 10 kilo saya masih kuat. Kalau kita meminta kekuatan, Tuhan akan izinkan ada proses untuk kita mengangkatnya. Enggak bisa kita bilang, wah saya seorang Didik bisa mengangkat lebih dari 100 kilo. Seperti atlet angkat besi. Tapi saya hanya mengatakan sesumbar seperti ini. Tapi saya tidak pernah merasakan mengangkat beban itu. Saya tidak bisa dikatakan kuat. Saya hanya omong saja. Tapi ketika kita tahu, meminta pada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Kalau Tuhan izinkan kita mengangkat dan merasakan sehingga kita bisa mengatakan, oh Tuhan, ternyata aku kuat bersama dengan Engkau. Dalam terjemahan, saya akan melihat di ayat 2, di pasal 23 ayat 10 di terjemahan yang lain, di New International Version Translate dikatakan, but he knows where I am going. Jadi dikatakan kalau di ayat 10 tadi pembandingnya adalah karena ia tahu jalan hidupku. Kalau di ayat terjemahan New Living Translation dikatakan bahwa dia tahu kemana saya akan pergi. Jadi ada sebuah perkataan iman dari Ayub, saya mau pergi kemana aja Tuhan tahu. Hati saya mengarah kemana saja Tuhan tahu. Jadi ketika dia menggaruk borok-boroknya itu, iman perkataannya mengatakan, mau kondisi seperti ini pun Tuhan tahu. Hati saya ini masih menyembah Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Kita mau berkata bahwa Tuhan aku sayang dengan Engkau, aku mengasihi Engkau. Tapi sebenarnya Tuhan sudah menelisik hati kita ini murni beneran dari perkataan kita atau hanya sekedar saja. Dan ini dikatakan oleh Ayub sendiri. But he knows where I am going and when he tests me. Saat dia menguji saya, ya kan? I will come out as pure as a gold. Saya akan keluar teruji. Kalau saya menggunakan terjemahan yang lain dikatakan he will pronounce me innocent. Dia akan menyatakan atau dia akan mengatakan dengan lantang bahwa pada akhirnya ketika saya melewati ujian ini saya akan seperti emas dan Tuhan sendiri akan menyatakan bahwa saya itu enggak bersalah dalam kondisi seperti ini. Jadi ini semua menjawab pertanyaan kita ketika kita mengalami hal yang mungkin buruk dalam hidup kita, terus kita mengumpat atau tidak merasakan adanya bantuan dari orang lain. Salahku Tuhan, salahku apa gimana? Kalau kita mengimani dan kita hidup dalam sikap hati yang benar, kita akan melihat sampai punya kepercayaan diri untuk mengatakan, ya pada waktunya kalau ujian ini selesai, Tuhan sendiri yang akan menyatakan, ini bukan salah, ini bukan sebuah penghakiman atau penghukuman. Ini karena aku murni ingin melihat iman kamu bertumbuh lebih dari yang lain. Dari sini Ayub merecall atau memanggil ulang pengalamannya dengan Tuhan untuk menyatakan bahwa yang terjadi ini Tuhan tahu. Ketika dia borokan luar biasa seperti itu pun Tuhan tahu. Imannya mengatakan setelah semua ujian berat ini berlalu, Tuhan pasti menegaskan bahwa saya punya kualitas. Hal pertama yang akan kita pelajari ada 3 hal untuk kita melihat dari 3 ayat ini untuk memproses supaya kita punya tekad yang kuat untuk mengikuti Tuhan. Yang pertama di ayat yang ke-10 tadi menunjukkan bahwa tekad kuat muncul dari pengalaman akan tes-tes yang Tuhan izinkan dan yang sudah kita lewati bersama. Kita akan punya tekad yang kuat kalau kita mampu melihat kita yang dulu pernah melewati hal yang buruk dan berhasil menang di dalam Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang buruk, kita bisa mengingat kembali, dulu aku melewatinya loh, sekarang pasti bisa, sekarang pasti mampu. Asal garis bawahnya adalah tadi, saya masih berdiri, mengikuti, berjalan dalam jejak kakinya Tuhan. Kita akan terhindar dari rasa bersalah diri dan menyalahkan keadaan. Karena kita tahu, tidak semua penderitaan yang terjadi itu adalah akibat dosa atau akibat dari kesalahan. Bisa jadi penderitaan diizinkan
untuk memurnikan kita sebagai pribadi yang berarti di hadapan Tuhan. Hal kedua, kita akan belajar di ayat ke-11, boleh ditayangkan. Kali ini saya mengambil dari terjemahan dari The Message di Ayub 23 ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kalau dikatakan di The Message, I have followed him closely, my feet in his footprint, not once wavering from his way. Ini kalau diterjemahkan, saya mengikuti dia dengan sangat dekat. Kami mengikuti jejaknya, tapak kaki Tuhan atau jejak kaki Tuhan itu kalau dikatakan di Ayub ini sendiri, saya mengikutinya dengan sangat dekat. Artinya masih dalam jarak pandang. Apa yang Tuhan kerjakan atau pergerakan Tuhan seperti apa, saya bisa meneladaninya. Dan dikatakan kakiku itu sampai mengikuti jejaknya. Jadi tidak mungkin serong, karena ketika Tuhan ke kiri, jejak kakinya ke kiri, kita mengikutinya ke kiri, kita tidak mungkin tersesat. Kita tidak mungkin goyah, tidak mungkin menyimpang, karena kita melihat, karena kita mengikuti, dan dari kondisi kita mengikuti Tuhan Yesus sendiri, kaki kita pun juga mengikuti langkahnya. Jadi harusnya logikanya tidak mungkin tersesat. Tidak seperti gerambiang, enggak seperti sesuatu hal yang tidak bisa dilihat. Nah terus caranya gimana Mas Didik atau Pak Didik? Kan Tuhan Yesus tidak terlihat. Jejaknya itu yang seperti apa? Jejaknya yang dia tinggalkan saat ini itu ya dari di sini. Kalau jejak ini sendiri tidak kita ikuti dan tidak kita tapaki setiap harinya, tidak kita imani untuk kita kerjakan, ya sudah pasti kita akan rawan dengan yang namanya penyimpangan. Kita akan susah untuk mengatakan mana yang tepat di hadapan Tuhan atau yang dari ego kita. Bolehkah saya tetap bohong untuk kebaikan? Kita tidak akan ragu dengan filosofi-filosofi seperti itu. Kita akan dengan tegas katakan iya kalau iya, tidak ya tidak. Selebihnya itu dikatakan dari yang jahat. Tidak ada keraguan dan sebuah kata-kata ambigu kalau kita mengenal hatinya. Tidak akan takut. Ini benar tidak ya kalau saya mengadakan acara di hari yang seperti ini? Ya, kita tidak akan digoyahkan dengan isapan jempol dan dongeng-dongeng seperti itu. Karena kita mengenal jejaknya, kita mengikuti jejaknya. Hal kedua yang kita pelajari, untuk memiliki tekad yang kuat muncul dari sebuah komitmen untuk tadi, closely, untuk mengikut Tuhan dengan dekat, secara dekat. Jadi orang-orang yang bisa mengumpulkan tekad untuk melawan ganasnya dan kerasnya kehidupan itu adalah orang-orang yang punya komitmen, kesungguhan untuk terus dekat. Watch him closely atau follow him closely, mengikut dengan dekat. Karena kalau kita terlalu jauh dari dia, bisa jadi jejaknya yang lain bisa bercampur, sehingga kita nggak tahu aduh ngikut yang mana, kadang jejaknya terhapus. Tapi kalau kita mengikuti dan dari jarak pandang kita melihat dia, masih ada, oh itu masih kelihatan, tidak akan tersesat kita. Akan semakin punya tekad yang kuat, oh masih dekat ini. Kalau kita sepedaan, iring-iringan dengan teman, agak tertinggal jauh, khawatir, ternyata ketika sudah kelihatan dari belakang, oh itu dia. Nggak akan khawatir lagi, ada tekad untuk menyusul dan menyalipnya. Bagian kedua yang kita pelajari, tekad yang kuat mengikut Tuhan datang dari kedekatan kita dari Tuhan. Ada sebuah kenikmatan yang melebihi dari ambisi untuk sekedar menjadi kaya dan nomor satu, ataupun jadi yang terhormat. Untuk mengalami kemenangan yang sama dan penderitaan yang sama, dibutuhkan sikap hati yang memang benar-benar menginginkan Tuhan sebagai yang satu-satunya. Banyak orang mengalami kekosongan dirinya karena mengejar sesuatu hal yang masih bisa dinilai manusia. Uang 1 miliar itu masih dinilai, masih bisa dinilai oleh manusia lain. Maka dari itu di hadapan Tuhan ya masih ternilai, itu berarti masih apalagi yang menilai manusia, enggak terlalu berharga. Tapi kalau kemurnian hati seperti yang Ayub alami ini, enggak bisa dibandingkan dengan harta kekayaan dia yang diambil. Tuhan begitu menghargai itu. Pribadi yang masih bergantung hatinya pada Tuhan. Sekalipun dunia melihat dia tidak seperti dulu, tapi Tuhan malah melihat proses pemurniannya ini lebih indah daripada harta-hartanya itu. Yang ketiga dan yang terakhir, di ayat yang ke-12, mari kita lihat.
Saat ini sekalipun dalam masa pandemi COVID dan belum berlalu, saya juga ketika mempersiapkan hal ini ada sebuah kejadian atau pengalaman yang cukup menarik. Saya membaca Ayub ini sebenarnya saya juga gentar. Saya punya kecenderungan, wah Ayub ini terlalu menderita. Bahkan secara manusia ketika saya belajar tentang firman Tuhan, jangan-jangan kalau saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin nanti diizinkan mengalami hal yang menyakitkan. Tapi ternyata ada penghiburan dari Tuhan sendiri. Ya tadi, ketika kita mengukur sebuah penderitaan hanya dari rasa sakitnya, tapi tidak tahu tentang ending dari kemurniannya itu, ya kita nanti akan merasakan sakitnya itu. Ketika saya mempersiapkan hal ini, saya membaca Ayub ini, Ayub kan kehilangan, mengalami sebuah kehilangan. Kemarin malam saya kehilangan salah satu sahabat saya atau orang terdekat saya, tinggal satu rumah dengan saya, yaitu omnya dari istri saya. Beliau itu orang yang baik dan sederhana, sering berbincang-bincang dengan saya. Tapi jam 1 malam dia tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami apa-apa, ternyata terkena serangan jantung. Terkena serangan jantung, saya yang membopong, yang melihat saat-saat terakhir dia untuk hidup. Dia mengatakan, Tuhan Yesus tolong. Saya bersyukur, saya mohon ampun. Itu kata-kata terakhir yang saya dengar. Saya mohon ampun Tuhan. Terus ambulan dan dokter datang itu dia sudah dalam kondisi sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Ternyata tadi apa yang berharga di hadapan Tuhan, dia lihat dari proses hati memurnikannya, dari perjalanan om saya ini. Beberapa tahun terakhir ini dia rajin ke gereja, dia rajin mendengarkan khotbah. Dia tahu kalau waktunya sudah dekat dan dia mengatakan, saya tidak ingin merepotkan siapapun karena saya kan tidak menikah sampai usia 55 tahun ini, supaya saya tidak merepotkan siapapun. Nah, dipanggil Tuhan dengan cara seperti itu, saya jadi mengingat, waduh, ini menyeramkan sekali ya, saya mempersiapkan hal seperti ini harus melihat kematian di depan saya. Sepersekian menit saya menghubungi Pak Hosea, Pak, kalaupun nggak bisa, saya tolong digantikan tugasnya ya hari ini, karena kejadian tadi malam, Sabtu malam. Oh iya Pak Hosea bilang seperti itu. Tapi hati saya mengatakan bahwa berduka itu memang butuh waktu. Memang kita memberikan kesempatan untuk berduka dan ada rasa sedih. Tapi jangan sampai menguasai. Dan Roh Kudus sendiri mengingatkan saya bahwa ya penghiburan itu kan datangnya dari Tuhan. Saya sudah terhibur, saya sudah dikuatkan, saya mengambil sikap. Saya langsung menghubungi rekan saya dokter, saya antigen karena itu untuk menjagai kita atau jemaat sendiri untuk tidak ragu, wah saya habis menguburkan seseorang, takut-takutnya kalau kondisi sekarang ini kan pandemi COVID. Sebenarnya tidak, karena beliau ini sakit jantung, tapi untuk mengantisipasi, saya langsung melakukan swab dan saya mengambil pelayanan ini untuk menyatakan bahwa siap atau tidak siap waktunya kalau Tuhan ingin kebenaran diberitakan, harus diberitakan. Saya belajar itu dari seluruh mentor saya di tempat ini. Tidak ada waktu di hari-hari terakhir ini, kalau Pak Harto minggu lalu mengatakan gereja untuk hari-hari terakhir ini mengalami kesuaman, mengalami sebuah istilahnya kompromi yang besar dalam kehidupan jemaatnya. Nah, saya ingin rindu untuk setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari Ayub ini, situasi iman kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Saat ini juga ada jemaat ataupun orang-orang yang mendengarkan firman ini, jika saat ini sedang terdampak COVID, percaya bahwa ini bukan sebuah hukuman ataupun sebuah hal yang memang iseng untuk Tuhan izinkan datang. Percayalah kalau setiap apa yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Dan di bagian terakhir ini kita akan melihat, dikatakan Ayub dengan perkataan imannya, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Situasinya berat si Ayub. Dikatakan kalau dalam dinamika psikologisnya dia pasti stres. Tapi stresnya itu bisa dia reduksi atau dia kurangi dengan cara mengingat kebaikan Tuhan selama ini. Jalannya dengan Tuhan, bagaimana dia digandeng Tuhan sampai sukses. Dia mengingat itu kembali dan dia meyakini ini pasti berakhir, ini pasti bisa saya lewati. Dan di ayat ini mengatakan, saya mengutip dari terjemahan FHYH, firman Allah yang hidup, di ayat 12 ini dikatakan,
Aku tidak menolak perintah-perintahnya. Ini bagian yang bisa dibandingkan. Aku menghargai firman-Nya lebih daripada makananku sehari-hari. Kalau di sini dikatakan, ku masukkan ke sanubariku. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan, saya itu menuruti perintah-Nya dan saya menganggap firman-Nya itu lebih dari makanan saya sehari-hari. Sampai mengatakan bahwa jejaknya ini, firman-Nya ini itu lebih daripada apa yang saya butuhkan saat ini, makan, minum, pakaian kan dia telanjang sambil garuk-garuk borok. Masih lebih berharga pengalaman dengan Tuhan dan firman-Nya daripada yang menempel dalam tubuh ini, yang terjadi atau yang kita punya. Nah mari saat ini jemaatin kasih Tuhan, ini semua menyatakan untuk membulatkan tekad mengikut Tuhan. Karena di depan kita tuh sudah ada salib yang menanti. Kalau kita tidak memperkuat iman kita, kita akan terbawa arus dunia. Kita akan terbawa dengan yang namanya rupa-rupa pengajaran palsu. Hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari bagian yang ketiga ini, tidak heran banyak orang mengumpat dan tidak sedikit yang jiwanya lelah, raganya lelah kalau menghadapi situasi kritis. Tapi pada ayat ke-12 ini menawarkan kepada kita sebuah tekad untuk menghargai firman-Nya lebih dari makanan kita sehari-hari. Makanan itu penting. Tidak makan kalau pagi hari ya asam lambung bisa naik. Siang hari kelaparan, lemes. Mau menulis omset lupa, dredeg ini kan, tremor gitu, lapar sekali. Malam hari tidak makan atau petang hari tidak makan, tidak bisa tidur. Itu kalau yang saya alami. Jadi makanan ini sangat penting. Tapi dikatakan Ayub, firman ini lebih penting dari apa yang masuk dari makanan kita sehari-hari. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika orang di dunia ini sedemikian semangat, sedemikian semangat mengejar harta, kekayaan yang dinilai manusia, mari kita kejar kemurnian Tuhan, kemurnian hati yang Tuhan mau proses. Tidak terkecuali siapapun kita, sekalipun kita ibu rumah tangga, hatinya itu dinilai Tuhan masih sama. Kamu murni kok, walaupun kamu cuma memasak. Terkadang halangannya apa? Masakannya enggak dimakan anaknya, hatinya pahit, sudah berusaha keras. Kalau yang bapak-bapak sedang bekerja keras pulang dari rumah, anaknya masih bentak-bentak, ada sebuah proses juga. Kehidupan kita akan terus dinilai dan diproses Tuhan untuk dimurnikan. Maka tekad yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah menghargai firman-Nya lebih dari kebutuhan kita. Jangan sampai kalah semangat atau effort dengan orang di dunia sana yang mengejar kesuksesan untuk dinilai manusia. Kita mau mengejar iman yang dimurnikan Tuhan lebih daripada apa yang dinilai oleh manusia. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan angkat pujian. Ku kan tenang bersamamu Tuhan. Kita katakan bahwa Bapa kita itu mendengar setiap seruan hati kita. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
bersamamu. Bapa, mari kita bangkit berdiri, kita perkatakan pujian ini lagi. Bapa, Kau yang mendengar setiap kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Dia yang tidak pernah melepaskan kita sekalipun kita menderita. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Biar Roh-Mu yang bekerja menguatkan kami Tuhan. Roh-Mu Kerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, sekali lagi kita katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh Bapa, Kau yang selalu hadir di sini Tuhan. Kau yang mulihkan kami Tuhan. Kau yang sembuhkan setiap luka kami. Kami kan aman dan tenang di hadapan Kau Tuhan. Oh Bapa, ku kan aman, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, kami kan selalu aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika orang di luar sana sedang berlomba-lomba mencari apa yang dinilai manusia, maka saat ini kami ini warga kerajaan sorga. Kiranya dengan antusias kami dan tekad kuat kami bisa mengejar mahkota kehidupan yang jauh lebih berharga dari apa yang dinilai manusia. Dan kami semua bisa menunjukkan kepada Engkau mahkota yang sudah kami rajut dari ketekunan kami dan iman kami. Kami tunjukkan pada Engkau hingga pada waktu kami bertemu dengan Engkau. Engkau bisa memuji kami. You did well, son. Kamu kerjanya bagus sekali selama di dunia. Mahkotamu indah sekali. Kami rindu Engkau mengatakan hal itu. Karena kami berlomba-lomba dalam kehidupan kami menyatakan kasih-Mu lebih daripada apapun di dunia ini. Perkuat iman kami dan murnikan iman kami Tuhan. Karena setiap kami ini rapuh dan mudah untuk dialihkan jalannya. Oleh karena itu kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai setiap kami. Jika saat ini jalan kami mulai serong, tolong Tuhan yang menunjukkan jejak kaki-Mu untuk kami ikuti. Pribadi-Mu kami rindukan untuk membimbing setiap kami supaya jalan kami tidak serong. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menerima berkat firman-Mu dan kami rindu. Kami memiliki tekad yang kuat untuk terus mengiring dan mengikut Engkau. Hingga pada waktunya Engkau jemput kami, Engkau angkat kami, Engkau mengatakan kami, tugas-Mu selesai, Engkau anak yang baik. Aku mengasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala.
Saya Bu El. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 6 Juni 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu di channel YouTube GBI Hosana. Gembala dan jemaat GBI Nias ikut berempati atas meninggalnya Bapak Setyo Sabto Nugroho. Kiranya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Demikian pengumuman, saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang teramat baik buat jemaat Tuhan di GBI Nias. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ajar setiap kami Tuhan untuk memahami bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti jalan hidup kami. Dan ajar setiap kami untuk selalu mengikuti jejak-Mu dengan tanpa bergeser, dekat dengan Engkau. Sehingga kami bisa memahami Tuhan, berjalan dalam jejak-jejak Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan perintah-perintah. Berkati hamba-Mu Bapak Didik yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami serahkan seluruh keluarga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengasihani dan memimpin, menyertai, memberkati Bapak Ibu Didi dan keluarga. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga ini yang telah ditinggalkan kekasih dari omnya Karin, Bapak Setyo Sabto Nugroho, yang begitu mendadak dipanggil Tuhan. Malam masih biasa, tetapi tengah malam tiba-tiba Tuhan Yesus kena serangan jantung dan meninggal. Tuhan, kami tidak tahu kapan Engkau panggil kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk selalu siap. Kapanpun Engkau datang, kapanpun Engkau panggil, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang tetap setia kepadamu, mengikuti jejak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan ada di atas bangsa kami. Dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, ahli-ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan mewarisi kerajaan Allah yang kekal dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus
terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas pekerjaanmu disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Dan di musim pandemi COVID-19, Allah tetap Allah yang sama, yang memberkati engkau. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.